Saya Yuda Prabakti Wibowo, NIM di 600190171 dengan asisten Rania Zilan Humaira. Pada proses praktikum pemrograman komputer 2020 ini, saya akan menjelaskan tentang modul 1 sampai modul 4. Tujuan diadakannya praktikum pemrograman komputer ini untuk memperkenalkan mahasiswa tentang bahasa pemrograman, khususnya yaitu Python. Python sendiri adalah bahasa pemrograman interaktif multiguna yang berfokus pada keterbacaan kode. Selain itu, Python juga memiliki desain dan tata cara yang mudah, sehingga untuk pemula bisa mengerti dan menggunakan Python dengan sangat lancar. Oleh karena itu, pada praktikum pemrograman komputer ini lebih menyarankan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan berikut adalah penjelasan dari modul 1 sampai modul 4. Pada praktikum modul 1 ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Python, kelebihan, kekurangan, algoritma, dan flowchart. Untuk pengertian Python sendiri adalah bahasa pemrograman interaktif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Tidak seperti bahasa pemrograman lain, bahasa pemrograman Python mudah dibaca dan dipahami, lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk dipelajari. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas dan kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Untuk kelebihan dan kekurangan Python sebagai berikut. Kelebihan Python yaitu pertama, Python dengan mudah dipelajari oleh pemula dalam belajar bahasa pemrograman. Dua, kode dalam Python mudah dibaca dan dapat melakukan banyak fungsi dengan mudah. 3. Memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari. 4. Mendukung multi-platform dan multi-sistem. 5. Pengembangan program dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. 6. Meningkatkan produktivitas developer. Berikut adalah kekurangan Python. Pertama yaitu Python memiliki keterbatasan dalam mengakses basis data. 2. Untuk bahasa pemrograman, Python terlalu lambat. 3. Dengan menggunakan Python tidak mungkin membuat grafik 3D atau 3 dimensi yang dengan tinggi. 4. Yaitu Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Berikut adalah pengertian dari algoritma. Algoritma sendiri adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Dalam pemrograman, hal yang penting untuk dipahami adalah logika kita dalam berpikir bagaimana cara untuk memecahkan masalah pemrograman yang akan kita buat. Pengertian flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah algoritma yang berbentuk bagan yang berguna untuk memudahkan para programmer memahami sebuah program selain melalui algoritma biasa. Bagan atau skema disusun sesuai dengan proses berjalannya program yang dibuat. Dalam pembuatan flowchart sebenarnya tidak ada aturan yang bersifat pasti. Hal ini dikarenakan flowchart merupakan gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, penyusunan flowchart akan sama dengan bahasa pemrograman yang akan kita buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program perulangan. Program perulangan berfungsi untuk menggunakan fungsi pengulangan yang digunakan untuk mempermudah kita masukkan data yang beda untuk kedua kalinya. Berdasarkan skrip yang telah tertera yaitu while sendiri digunakan untuk skrip perulangan di mana perulangan akan terus berlanjut, dan untuk skrip ya dan tidak itu ada seru sama dengan, yaitu menjelaskan tentang apabila variabel tidak sama dengan ya atau tidak, maka perulangan akan terus berulang. Seperti apakah Anda bersedia mengisi data formulir dengan benar, itu akan terulang terus apabila kita tidak mengisi ya atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program pengandaian. Pada Python sendiri ada 3 jenis pengandaian, yaitu if, elif, dan else. Pada program yang saya buat atau program yang telah tertera ini, perintah if akan dilaksanakan apabila peserta mengisi dengan jawaban ya. Dan apabila peserta mengisi dengan jawaban tidak, maka perintah yang akan dilaksanakan adalah elif. Dan else adalah peserta tidak menjawab ya maupun tidak. Seperti yang skrip yang telah
tertera ini seperti if dalam kurung syarat underscore awal sama dengan ya, sama dengan itu artinya sama dengan ya. Terus titik 2 print terima kasih atas tanggapan Anda. Itu apabila kita mengisi ya akan tertera tulisan terima kasih atas tanggapan Anda. Dan untuk elif dalam kurung syarat underscore awal sama dengan 2 kali tidak. Apabila kita mengisi tidak maka akan muncul tulisan maaf Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran lomba Selusong. Dan else apabila kita tidak memilih ya atau tidak akan keluar tanggapan tidak dapat kami respon, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator. Pada tipe data kali ini saya menggunakan yaitu dictionary. Dictionary merupakan tipe data yang anggotanya terdiri dari pasangan kunci nilai atau key dan value. Dictionary bersifat tidak berurut sehingga anggotanya tidak memiliki indeks. Dalam pembuatan dictionary dibuat dengan menempatkan anggotanya di dalam kurung kurawal dan dipisahkan oleh tanda koma. Seperti skrip yang saya buat seperti kurung kurawal, nama, titik 2 anggota tim, koma, tahun, titik 2 angkatan, koma, jenis, titik 2 jenis kelamin, dan seterusnya. Dan untuk operator yang saya gunakan pada skrip ini yaitu operator perbandingan atau relasional. Operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai, apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil, atau lebih besar. Contoh skripnya itu sama dengan 2 kali yang berarti sama dengan, dan titik seru sama dengan yang berarti tidak sama dengan. Selanjutnya saya akan melanjutkan modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet 2. GUI atau Graphical User Interface adalah metode interaksi pada piranti elektron secara grafis, tidak perintah teks, antara pengguna dan komputer. GUI dapat dikendalikan menggunakan beberapa alat input seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Pada antarmuka GUI terdapat jendela, menu, tombol, icon, dan lain-lain. Hal tersebut ada untuk kenyamanan pengguna dan dalam penggunaan sistem supaya lebih mudah. Selanjutnya yaitu PySet 2. PySet 2 adalah Python yang mengikat toolkit GUI pada platform yang didukung oleh Qt termasuk Windows, macOS, dan Linux. PySet 2 dibuat untuk mendukung Qt 5. Selain itu, PySet 2 digunakan untuk versi Python 3.5 sampai 3.8. Ini adalah salah satu alternatif yang digunakan untuk program GUI dengan Python ke TK Inter. PySet 2 menggabungkan keunggulan Qt dan Python. Selanjutnya saya akan menjelaskan program perhitungan. Seperti di sini ada pertama-tama ada di dev tampilan self ini. Di dev tampilan self ini untuk membuat label. Di label itu nama produk, harga produk seperti yang ada di sini. Selanjutnya kita melihat di dev tampilan 2 di combo box. Ini untuk membuat di nama produk ini berisi produk-produk yang akan kita jual. Selanjutnya kita ke dev tampilan 3. Dev tampilan 3 ini berisi lebih ke perhitungan. Di ini seperti dihitung, hapus, dan kembali ke menu. Ini seperti membuat tombol. Misal kita mengklik hitung maka otomatis sistem akan menghitung. Jika kita mengklik hapus maka sistem akan reset atau menghapus. Itu yang terpenting ya. Dan terakhir yaitu paling penting yaitu di dev proses 2 atau di perhitungan. Event sama dengan float dalam kurung self dan line 2 text. Ini untuk float yaitu angka-angka desimal ya. Event atau data itu menunjukkan di line 2 dan line 3 untuk perkaliannya. Nah, di perhitungannya terletak di ini, di total sama dengan event kali bintang data, dan berarti event kali data atau line 2 kali line 3 dan itu akan dapat jika kita klik hitung maka masuk ke pendapatan diperoleh seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project dan app. Pertama-tama kita buka CMD dulu ya, ketik aja CMD. Nah, kalau udah kita perbesar dulu. Kita keluar dari foldernya dulu. Nah, kalau udah di folder C, kita membuat projectnya dulu ya, dengan cara Django straight admin start project
Sebentar, tunggu sebentar, lagi prosesnya. Oh, kalau udah gini berarti udah projectnya sudah berhasil dibuat. Bagaimana cara kita masuk ke projectnya tersebut, yaitu dengan cara ketik cd spasi contoh. Nah, otomatis kita sudah ada di dalam folder project yang telah kita buat. Nah, terus bagaimana cara kita membuat app, yaitu dengan cara manage.py Python dulu, Python manage.py startup. Contohnya apa ya, was gitu ya. Nah, berarti ini sudah berhasil dibuat ya appnya. Bagaimana cara kita ngeceknya? Kita panggil dengan cara Python manage.py run server. Nah, begini. Ini kalau akan keluar link berupa HTTP, ini kita salin aja. Langsung kita buka browser. Nah, ini otomatis akan terbuka. Kalau project dan app-nya berhasil dibuat, maka tulisannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat HTML dan CSS dan cara menggabungkannya. Saya langsung mencontohkan dari script yang telah saya buat ya. Ini pertama-tama ketik seperti ini. Setelah itu ketik HTML, langsung kita tab. Nah, nanti otomatis terketik doctype HTML head, body, dan body footer HTML ini tutup. Nah, di dalam headnya kita menulis title, yaitu spacebar, dan kita menambahkan icon gambar di titelnya dengan cara link rel icon static pwbar.jpg. Untuk tampilan di title ini, jika kita buat nanti tampilannya seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini ya. Seperti yang ada di atas ini, spacebar, langsung fotonya di sampingnya. Ini spacebar untuk titelnya, dan link rel icon pwbar.jpg untuk foto yang ada di samping titelnya ini. Setelah itu ada link rel style sheet type text css static tugas mandul.jk.css. Ini adalah script untuk memanggil file CSS yang telah kita buat yang ada di sini. Ini saya tidak memasukkan CSS-nya terlebih dahulu ya. Saya ketik salah ini dulu. Jika kita tidak menggunakan CSS, maka tampilannya seperti ini. Nanti untuk CSS-nya saya jelasin di akhir aja. Selanjutnya kita membuat body div kelas menu dengan ahref, home, about, langsung produk, kontak, dan dashboard. Kita seperti membuat tombol yang akan semisal kita membuat tombol about, nanti masuknya ke link selanjutnya gitu. Nah, kita tidak hanya membuat about juga, kita juga membuat produk, kontak, dan dashboard. Tampilannya seperti ada di sini. Nah, ini produk, kontak, dashboard, dan about. Ini adalah script untuk membuat tampilan yang ada di sini. Bisa kita pencet seperti about gini. Nah, atau produk. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk di welcome to spacebar and kitchen, atau tampilan yang ada di tengah. Div class welcome to spacebar and kitchen, explore spacebar. Nah, itu untuk membuat tampilan seperti yang ada di sini. Welcome to spacebar and kitchen, explore. Nah, ini membuat tampilan seperti ini yang ada di tengah. Selanjutnya kita akan membuat tampilan di mana ada gambar dan ada alamat dari bar tersebut dengan cara di sini ya, div class food ini U1 li ahref static bar. Ini script untuk memanggil foto yang ada di tampilan tadi. Height 150 px ini untuk mengatur ukurannya. Setelah itu BR yaitu seperti enter ya. BR itu kalau di web itu seperti enter. Kita mengetik address bar, spacebar and kitchen. Kita memasukkan alamat dan lain-lain.
Setelah itu kita jangan lupa ditutup dengan slash dengan atau div atau U1 dan li ini. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti yang ada di sini. Nah, ini tampilan dari script ini, class foot ini. Setelah itu kita membuat footer atau bagian bawahnya dengan cara copyright and copy 2020 Yuda Pratibo D600 190 171. Script tersebut digunakan ini digunakan untuk membuat tampilan seperti yang ada di bawah ini. Dan titik koma kalau di web nanti hasilnya seperti ini ya. C langsung ada lingkarannya tidak di luarnya. Nah, untuk CSS-nya kita menggunakan script seperti ini: link, rel, style sheet, type, text, CSS, ref, static, tugas, modul 3. Ini saya sengaja tipu ya supaya CSS-nya tidak dapat terbaca. Kita tambahi O. Langsung kita save. Nah, otomatis kita akan memanggil CSS yang ada di sini yang telah kita buat sebelumnya dengan tampilan yang dapat membuat tampilan seperti ini. Untuk CSS-nya saya akan jelaskan, yaitu di body, di background, image, linear, gradient, RGBA, dan sebagainya. Ini untuk membuat background-nya, dan background.jpg ini untuk membuat gambar yang ada di background-nya. Setelah itu kita masuk ke kelas menu. Kelas menu untuk mengatur tampilan yang ada home, about, dan lain-lain ini. Kelas menunya yaitu ini untuk membuat tampilan about dan lain-lain tadi. Setelah itu kita masuk ke kelas com untuk membuat welcome to page bar ini. Nah, ini untuk CSS-nya kelas com yaitu seperti ini sebenarnya. Nah, colornya white, margin top, center ya, itu untuk berada di tengahnya. Setelah itu kita masuk ke kelas foot atau tampilan yang ada di bawah itu. Nah, ini kelas foot kita menggunakan script CSS seperti ini. Ini untuk mengatur bagian seperti gambar dan alamat yang ada di tampilan web ini. Setelah itu di footernya yaitu copyright bla 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 tadi dan seterusnya untuk ini. Nah, ini menggunakan file CSS footer seperti ini. Nah, ini bisa tampilan di web seperti ini. Terima kasih. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjut dengan modul 4. Selanjutnya di modul 4 saya akan menjelaskan tentang database dan fungsi database dalam perusahaan. Database sendiri merupakan kumpulan data atau informasi yang disimpan ke dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diolah menggunakan software program dalam komputer untuk menghasilkan informasi. Database sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Dan fungsi database bagi perusahaan dengan adanya database management system atau DBMS, perusahaan dapat dengan mudah mengakses dan menyimpan data informasi. Selain untuk mengakses dan menyimpan data suatu perusahaan, database harus dapat memantau apa yang terjadi pada kegiatan operasional sehingga dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat jika terjadi masalah. Misalnya penjualan yang cepat harus diikuti manajemen inventory yang cepat. Bagaimana keuangan juga dengan cepat bisa menghitung rugi dan laba untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah perlu menambah produksi, membeli bahan mentah, dan lain sebagainya. Langkah pertama dari perusahaan dalam membuat database adalah membuat standarisasi pada seluruh data-data yang ada. Kemudian menentukan jenis aplikasi DBMS apa yang sesuai untuk dipakai dalam membantu penyusunan pemanfaatan data-data tersebut. Oleh karena itu, database sangat penting bagi perusahaan. Create, read, update, dan delete. Untuk create-nya sendiri, kita pertama-tama membuat new ini. Klik new, langsung buat database seperti contoh. Setelah itu ini dipilih collection. Habis itu klik create dan otomatis database berhasil dibuat dengan nama contoh. Untuk membacanya saya mengambil contoh database sudah saya buat di industri ini. Klik. Setelah itu klik dashboard_basis. Nah, ini
adalah cara membaca database yang ada di sini, dan seperti ID, customer, kode barang, supplier, alamat, dan harga. Dan cara untuk menghapus yaitu dengan cara klik delete saja ini. Nah, ini otomatis akan terhapus. Dan kita jika ingin edit, klik edit aja ini. Nah, ini jika kita ingin mengedit data atau mengupdate data yang ada pada database seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat web dinamis untuk perusahaan. Manfaat web sendiri bagi perusahaan kan banyak, seperti sarana penjualan produk, mempermudah komunikasi, memperkenalkan profil perusahaan, mendatangkan calon konsumen, branding, sarana publikasi, dan lain-lain. Dan seperti pengertian dari manfaat web dinamis sendiri kan seperti web generasi modern pada tahap pembangunannya sengaja didesain agar isinya atau konten dapat diperbarui secara berkala dengan jangka waktu tertentu. Maka dari itu pengembangan website kategori dinamis atau website dinamis membutuhkan waktu lebih dibandingkan web statis. Dan sekarang banyak perusahaan menggunakan web dinamis karena dengan adanya web dinamis tuh perusahaan dapat mengontrol sendiri bagaimana cara menghitung keuntungan, menghitung kerugian, maupun kita juga bisa langsung mengecek data customer yang datang pada kita. Misal customer ingin membeli barang, contohnya langsung mengisi data diri secara otomatis, dan otomatis kita dari selaku perusahaan kita dapat mengontrolnya secara langsung sehingga lebih mudah, dan tidak harus semua dilakukan dengan cara online, dan tidak harus datang ke tempat perusahaan tersebut. Oleh karena itu, di zaman modern sekarang banyak perusahaan yang menggunakan web dinamis karena lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Terima kasih. Sekian video post test pada praktikum pemrograman komputer 2020 kali ini. Awal ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.